Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Muhammad Kusnadi dengan NIM 22416226201017 dari kelas TI 22E. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview artikel untuk mata kuliah logistik dan rantai pasok dengan judul Simulation Based Enhancement of Warehouse Layout and Inventory Control in Indonesian Pharmaceutical Manufacture oleh Indi Hapsari, Jerry Agus Arlianto, Peter Santoso. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen volume 11 nomor 2 Mei 2025. Adapun konten yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama warehouse management, yang kedua inventory management, yang ketiga pengendalian stok, yang keempat storage dan layout, dan yang kelima pengelolaan persediaan supply chain. Untuk pendahuluan pada artikel kali ini yaitu berdasarkan artikel logistik dipahami sebagai proses strategis dalam perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengendalian, dan distribusi material agar tersedia tepat jenisnya, jumlah, waktu, dan lokasi untuk mendukung kelancaran operasi atau proses produksi perusahaan. Dalam konteks PTX atau industri farmasi pada objek artikel ini, logistik berperan krusial karena ketersediaan kemasan harus presisi demi mencegah keterlambatan produksi dan penumpukan biaya. Untuk penelitian ini terfokus pada dua pilar utama dalam manajemen logistik dan rantai pasok, yaitu yang pertama manajemen inventory atau persediaannya, dan yang kedua yaitu manajemen gudang atau warehouse-nya. Studi ini menggarisbawahi bahwa tujuan dari perbaikan di kedua area ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan pada akhirnya berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih baik dalam rantai pasok farmasi. Lalu untuk bentuk logistik dan SCM atau supply chain management pada perusahaan farmasi ini yaitu untuk bentuk logistik di PTX ini logistiknya berbentuk inbound atau masuk dan produksi. Fokusnya adalah mengelola aliran fisik 391 jenis bahan kemas dari pemasok ke gudang, lalu memastikan ketersediaannya untuk lini produksi. Untuk bentuk operasional logistiknya meliputi yang pertama itu penerimaan atau inbound dan penyimpanan atau storage. Lalu yang kedua yaitu internal outbound atau pengambilan. Untuk yang pertama yaitu penerimaan di mana PTX ini yaitu penerimaan barang dari supplier atau pemasok. Lalu untuk dialirkan ke storage atau penyimpanan. Lalu untuk yang kedua yaitu pengambilan atau internal outbound ketika terjadi pesanan akan ada staf atau operator yang akan mengambil pesanan sesuai dengan purchase yang diajukan. Lalu untuk SCM pada PTX ini terdapat dua kondisi. Yang pertama yaitu bentuk saat ini atau existing, lalu yang kedua ada bentuk usulan atau propose. Untuk bentuk saat ini yaitu sistem SCM bersifat reaktif dan tidak optimal karena keputusan pemesanan ulang atau reordernya bergantung pada informasi kartu stok dan kebijakan manajerial. Lalu yang kedua, bentuk usulannya atau propose, bentuk SCM yang diusulkan adalah sistem yang terintegrasi. Sistem ini menggabungkan optimasi inventory dengan menggunakan probabilistic EOQ dan periodic review.
dengan tata perbaikan gudang fisik menggunakan analisis ABC. Lalu masuk pada warehouse management. Studi kasus ini berfokus pada gudang bahan kemas atau packaging material warehouse milik PTX, sebuah perusahaan manufaktur farmasi di Indonesia. Gudang ini memegang peranan krusial karena ketersediaan dan aksesibilitas material di dalamnya sangat penting untuk menjaga alur kerja tetap efisien. Untuk skup atau ruang lingkup pada warehouse PTX ini yaitu pengolahan 391 jenis bahan kemas. Material ini terbagi menjadi 222 kemasan sekunder, contohnya box, brosur, ataupun material kertas lainnya. Dan 199 kemasan primer, seperti botol, tub, jar, dan yang lainnya. Untuk lingkup operasional yang menjadi masalahnya adalah penempatan barang dan pengambilan barang. Saat ini, staf gudang menempatkan barang berdasarkan ruang kosong yang tersedia atau available space, bukan berdasarkan sistem yang terstruktur. Lalu masuk pada inventory management. Manajemen inventory di PTX ini tidak memiliki sistem yang terstruktur. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki pemesanan ulang yang optimal. Sistem ini menyebabkan overstock atau stok berlebih, dead stock atau stok yang mati, dan peningkatan biaya penyimpanan atau carrying cost. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan perencanaan atau strategi perbaikan yang terdiri dari 3 langkah. Pada artikel ini yaitu langkah pertamanya adalah klasifikasi ABC dengan menggunakan analisis ABC yaitu mengkategorikan menjadi 3 kategori. Untuk kategori A yaitu item yang bernilai tinggi, akumulasinya yaitu kurang dari sama dengan 80%. Lalu untuk kategori B yaitu bernilai sedang di mana akumulasinya 80 sampai kurang dari 95%. Lalu yang ketiga adalah item yang bernilai rendah atau kategori C. Akumulasinya yaitu lebih dari sama dengan 95%. Lalu yang kedua dilakukan forecasting. Forecasting ini dilakukan hanya untuk item kategori A, karena item-item kontrol lainnya tidak memerlukan kontrol yang ketat. Yang ketiga yaitu menggunakan kontrol yang berbeda. Jika tadi untuk kategori A melakukan dengan forecasting atau probabilistik EQ, maka untuk kategori B dan C menggunakan metode periodic review. Lalu masuk pada pengendalian stok. Setelah dilakukan pengklasifikasian atau analisis ABC, maka didapat untuk packaging material pada kategori A yaitu sebanyak 119 item, untuk kategori B sebanyak 101 item, dan yang kategori C sebanyak 171 item. Untuk contohnya dapat dilihat pada tabel 1. Untuk klasifikasi A, di mana persentasenya itu kurang dari 80%, yaitu senilai 37,520% dan yang paling besar yaitu 78,17%. Untuk klasifikasi B paling besar yaitu 92 atau kurang dari 95%. Lalu untuk klasifikasi C lebih dari 95%. Bahkan nilai tertingginya mencapai 100%. Nah, selanjutnya dilakukan kalkulasi. Kalkulasi ini terfokus hanya pada 76 item pada kategori A. Nah, untuk kalkulasinya sendiri dilakukan dengan menggunakan metode EOQ dengan ordering cost atau
Harga pemesanannya itu senilai 10.000 per transaksi untuk domestiknya dan $10 untuk transaksi untuk impornya. Lalu untuk hasilnya sendiri dapat dilihat pada tabel yang selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil dari kalkulasi menggunakan metode Heuki untuk kategori A. Dengan total purchasing cost yaitu untuk keadaan saat ini senilai 26 miliar, untuk kondisi yang barunya yaitu 26 miliar juga. Namun terdapat gap yaitu sebanyak 158 juta dengan persentase pengurangannya yaitu 0,60%. Nah, meskipun biaya pemesanannya naik karena frekuensinya jadi lebih sering frekuensi pemesanannya karena sistem yang terintegrasi tadi sudah teraplikasi, namun biaya penyimpanan turun drastis sebanyak 9,70%. Ini membuktikan bahwa sistem pengendalian stok yang baru berhasil mengatasi masalah overstock dan menghemat biaya hingga mencapai 178.215.049.000 per tahunnya dengan persentase perubahan yaitu 0,66%. Lalu selanjutnya ada storage dan layout. Di sini terdapat gambar layout pertama dan kedua. Untuk layout yang pertama itu kondisi saat ini sebelum dilakukan pengklasifikasian. Lalu yang kedua yaitu setelah dilakukan pengklasifikasian atau layout yang baru dengan dilakukan perbaikan berdasarkan analisis ABC. Dapat dilihat pada gambar pertama yaitu tidak adanya identifikasi jenis-jenis item sehingga barang-barang yang masuk disimpan berdasarkan ruang-ruang yang kosong. Sehingga ketika terjadi pengambilan barang akan memakan waktu yang cukup lama. Maka dilakukan perbaikan sesuai dengan pengklasifikasian atau analisis ABC, di mana ketika barang yang datang itu sudah dilakukan identifikasi sesuai dengan jenis itemnya dan juga jenis ataupun kategori ABC-nya. Nah, dapat dilihat setelah dilakukan perbaikan pada layout, ternyata gap persentase yang dihasilkan yaitu 21,9%. Ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan cukup signifikan terhadap efektivitas dan produktivitas pada PTX ini. Lalu masuk pada pengelolaan persediaan pada supply chain. Artikel ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan dalam rantai pasok tidak bisa berdiri sendiri. Efektivitasnya sangat bergantung pada strategi penyimpanan fisik di gudang. Kontribusi utama studi ini yaitu mengintegrasikan antara sistem inventory control, yaitu EOQ dan periodic review, dengan sistem storage. Nah, lalu untuk dampak pada rantai pasoknya sendiri dengan pengelolaan persediaan yang terstruktur ini, perusahaan dapat mencapai efisiensi biaya, efisiensi operasional, peningkatan produktivitas. Adapun kesimpulan pada artikel ini yaitu integritas antara pengendalian persediaan berbasis data dengan penataan tata letak gudang menggunakan analisis ABC terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi logistik di perusahaan manufaktur farmasi. Melalui pendekatan ini, PTX berhasil menurunkan total biaya persediaan sebesar 0,66%,
dan mengurangi jarak order pickingnya hingga mencapai 21,9%, yang berdampak langsung pada percepatan proses operasional dan penghematan biaya penyimpanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan klasik dalam logistik seperti overstock, deadstock, dan tata letak gudang yang tidak sistematis dapat diselesaikan dengan pendekatan analitis dan simulasi berbasis data, bukan hanya intuisi operasional. Sementara itu, reorganisasi gudang berbasis klasifikasi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efektivitas ruang penyimpanan. Maka secara keseluruhan artikel ini menegaskan bahwa efisiensi logistik bukan hanya tentang menyimpan barang, tetapi tentang bagaimana mengelola aliran material secara strategis dengan pendekatan ilmiah dan terukur. Model yang digunakan juga terbukti relevan untuk diterapkan secara luas pada industri manufaktur padat material, terutama yang memiliki kebutuhan akurasi dan konsistensi tinggi, seperti contohnya pada artikel ini yaitu industri farmasi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kekurangannya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.